dalam Islam dikenal dengan yang namanya at-tarbiyah, yaitu mendidik. Tarbiyah itu ya, diambil dari fi'al, ya rabbah, ya atau al-malik atau as-sayyid, yang memiliki, ya, yang menguasai. Nah, dalam bahasa, dalam kitab Lisanul Arab, ternyata tarbiyah mendidik itu maknanya dalam bahasa adalah al-islah, memperbaiki. Jadi kalau kita lihat bagaimana para nabi-nabi sebelumnya itu mendidik anaknya, yang pertama yang diberikan kepada anaknya konsentrasi apa? Yaitu penanaman tauhid. Nah, menanam tauhid inilah yang menjadi kunci landasan kita mendidik anak. Jadi dalam kerangka berpikir Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Jadi al-Islam itu mengajarkan kita cara mendidik dengan baik. Yang pertama yang harus kita didik adalah akidah. Akidah. Jadi pendidikan utama dan menjadi fundamental. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat itu kan dalam bahasa adalah nasihat, perintah untuk dikerjakan, betul tidak? Kalau orang yang wafat itu sebelum utang-utangnya dilunasi harus menjalankan ada yang namanya wasiat. Wasiat itu adalah berupa perintah yang harus dikerjakan. Sebelum utang-utangnya dilunasi ada wasiat. Ada nggak wasiat orang tuanya kepada anak-anaknya? Ini dikerjakan terlebih dahulu. Oh, sedekahkan harta saya 20% lah, 30% lah, sebelum nanti utangnya diselesaikan dan dibagi untuk ahli waris. Jadi Ibrahim memberikan wasiat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita buka Quran surah Al-Baqarah di juz 1 sambil kita juga berinteraksi ya. Jadi kalau pembelajaran yang baik itu adanya interaksi antara pengajar dan pendidik, atau pengajar dan murid ya. Di juz 1 di ayat yang ke-132 ya. Nanti bisa satu orang ibu-ibu bantu bacakan atau bapak-bapak membantu bacakan maknanya. Di ayat 132 dalam surah Al-Baqarah. Punya mushaf semua di HP-nya? Ada? Ya, kita buka ya. Nanti izin satu orang bisa membantu membacakan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang ingin membantu membacakan maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini adalah pendidikan karakter berbasis tauhid. Ini basisnya tauhid ini. Ya, tauhid yang pertama kali. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi fokus kita, apalagi anak-anak kita ini kan anak-anak usia dini, ya, anak-anak usia golden age-nya sangat-sangat baiknya untuk mendidik. Alhamdulillah istri saya itu jadi partner yang baik saya mendidik anak-anak di psikolog. Ya, istri saya itu sebelum kita menikah saya sudah bilang ke dia, Komit, ini jangan sekolah, biarkan abi yang di luar dulu sampai anak-anak kita besar. Itu kan padahal dia setelah lulus S1 di UHAM kan dia mahasiswa terbaik tahun 2014 dan ditawarkan S2, tapi karena menikah dengan saya impiannya ya ditunda. Bahkan ibunya mengatakan, kamu nyesal gak
komit bersama. Yang saya dulu UMI S3-nya saya selesaikan, baru UMI jalan S2-nya, S3-nya setelah anak-anak kita ini terdidik dengan baik. Karena tauhid ini landasan utama. Tanpa tauhid, anak kita tidak akan kuat menjalani hidup. Bahkan nasihat terakhir tadi Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita tidak dalam keadaan berislam secara kafah. Nah, ini basis pertama kita mendidik adalah sebuah akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat di surah At-Tahrim. Kita buka surah At-Tahrim juz ke-28 di surah yang ke-66 ayat yang ke-6. Jadi At-Tahrim ini landasan kita berkeluarga, mendidik anak dan keturunan kita. Sudah? Di sini ibu-ibu yang membacakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Silakan ibu-ibu, ada yang ingin bacakan artinya? Boleh, silakan. Sedekah sari tilawahnya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, perhatikan dari redaksi ayatnya ini. Allah di sini mengawali ayatnya dengan kalimat harfun nida, ya ayyuhal. Siapa yang dipanggil Allah? Orang yang beriman. Jadi ayat ini khusus untuk siapa? Jadi kalau kita mengaku beriman, ini panggilan Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Perintah pertama, kata Ibnu Mas'ud. Jadi dalam perkataan yang beliau, Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang memiliki kepandaian, keahlian dalam Al-Quran. Jadi salah satunya Ibnu Mas'ud, suaranya itu indah banget, ya, nyaman untuk didengar. Beliau mengatakan, jika engkau mendengarkan kalimat dalam Al-Quran berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, pasang kupingmu baik-baik, dengarkan baik-baik, karena setelah itu entah ada perintahnya Allah yang datang atau ada larangannya Allah yang datang setelahnya. Itu saja. Maka Allah memerintahkan kita yang pertama, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, yang kedua, wa ahlikum. Nah, baru yang kedua, jagalah keluarga. Apa maksudnya? Sebelum kita mendidik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama kali adalah ini, ku anfusakum. Pertanyaan simpel dari saya, apakah bisa sukses anak didik tanpa pendidik yang hebat? Ibu, bisa nggak kita mendidik anak-anak kita hebat kalau tidak memiliki pendidik yang hebat? Bisa? Kalau dalam teori pendidikan, input yang baik, ini juga bisa jadi tolak ukur sekolah-sekolah ya. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik. Jadi kalau inputnya anak-anak masuk sini udah hebat-hebat, diserahkan orang tuanya, Ustaz, ini anak saya dites, Masya Allah baca Qurannya bagus, dites, Masya Allah akhlaknya bagus, dites akidahnya bagus,
Inputnya outputnya bagus nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita ngasih ke sekolah inputnya, mohon maaf, rusak. Jangan berharap berlebihan dong. Kita realistis, karena sekolah bukan mereka. Jadi kalau kita ingin outputnya bagus, maka inputnya kita perbaiki terlebih dahulu. Itu teori dan rumus dasar dalam mendidik. Gak mungkin ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau tidak punya input yang bagus dari Rasulullah. Betul tidak? Kita tahu dalam hadis yang mulia ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul bersama ma'al asyakh. Jadi dalam hadis itu Umar bin Khattab sedang berkumpul dengan al-aksyakh, yaitu para masyayikh dalam syekh, ya. Ketika itu Umar bin Khattab sedang mengkaji dalam satu majlis tentang hadis tentang ayat nasrullahi wal fath. Berkumpul dengan para orang tua yang cerdas dalam satu majlis. Ibnu Abbas ada di luar menunggu. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Syekh, apa pendapatmu tentang tafsir ayat nasrullahi wal fath? Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Para masyayikh di situ, para orang-orang tua di situ mengatakan bahwasanya tafsir ini adalah tanda kemenangan Islam, tanda berjayanya Islam dan lain sebagainya. Ibnu Abbas masih di luar, dan Ibnu Abbas ini Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada sahabat bahwasanya dia itu adalah turjumanul Quran. Ya, turjumanul Quran. Dia adalah sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Tapi Ibnu Abbas masih menunggu di luar dengan santai. Kemudian setelah Umar bin Khattab menanyakan satu-satu sudah mendapatkan jawabannya, kemudian dipersilahkanlah Ibnu Abbas untuk masuk. Silakan Ibnu Abbas masuk. Ibnu Abbas tetap diam, meskipun Ibnu Abbas tahu bahwasanya makna ini adalah makna yang dia ketahui langsung dari Rasulullah, tapi dia masih diam. Ya, ini akhlaknya Ibnu Abbas. Apakah Umar bin Khattab tidak mengetahui bahwasanya Ibnu Abbas tahu tafsiran ini? Umar bin Khattab tahu tidak kalau Ibnu Abbas tahu tafsiran ayat ini? Dia tahu. Tapi Umar ini sedang mendidik. Umar sedang mendidik. Akhirnya setelah ditanya para masyayikh, barulah ya Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ma ra'yuka, ma tafsiruka bi hadhihi ayat?" Apa pendapatmu tentang ayat ini? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ini adalah ayat yang memberikan isyarat bahwasanya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Apa yang bisa kita petik dari hikmah di sini? Yang pertama, bagaimana Umar itu mengajarkan kita pendidikan bahwa tiada perbedaan antara yang tua dan muda. Apa yang membedakannya adalah ilmu. Jadi kita tidak dibedakan di dalam Islam yang sudah berumah tangga 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sama yang baru merintis rumah tangga. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah cara berpikir kita. Konsep berpikir kita lah yang membedakan kita. Ibnu Abbas usianya ketika Rasulullah SAW wafat itu dalam sejarah dikatakan masih 13 tahun. Masih 13 tahun. Dan dia adalah salah seorang sahabat yang Masya Allah pemahamannya tentang Al-Quran itu begitu ya, kuat sekali. Nanti kapan-kapan kalau yang umroh bersama ayah kembar, nah jalan-jalan ke Taif, di situ ada masjidnya Ibnu Abbas ya, sampai diabadikan masjidnya Ibnu Abbas karena kekuatan hafalannya dan pemahamannya tentang Al-Quran. Yang kedua, Ibnu Abbas di sini memiliki akhlak yang mulia. Apa akhlak yang bisa kita ambil dari Ibnu Abbas di sini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa berikan kita jawaban? Akhlak apa? Ayo ibu-ibu interaksi ya, nggak kaku kalau saya ngomong terus capek juga. Ayo, akhlak apa yang kita bisa ambil dari Ibnu Abbas di sini? Kalau akhlaknya Umar, tadi kan saya sudah sampaikan, dia menghargai yang tua dan muda, tidak dibeda-bedakan. Coba, silakan. Merendahkan diri, ya tidak sombong. Dia tidak sombong. Ibnu Abbas tidak sombong, padahal dia tahu Rasulullah sudah kasih tahu turjumanul Quran itu Ibnu, dan orang-orang di dalam tahu lah Ibnu Abbas itu pasti tahu.
Tapi kenapa Ibnu Abbas nggak langsung masuk? Saya ya Umar, saya tahu. Kan dia diam. Sampai Umar mengatakan, apa pendapatmu Ibnu Abbas? Baru dia ngomong, betul tidak? Ini menunjukkan akhlak dari Ibnu Abbas. Meskipun dia tahu dia tidak sombong di hadapan orang yang lebih tua daripada, dipersilahkan dulu, silakan Ibnu Abbas. Ini adalah pendidikan sistemnya Rasulullah SAW. Karena apa? Dirinya kuat, akidahnya. Karena setelah akidah ada yang syariah atau pemahaman fikih. Disinilah kaifiyah, tata cara ibadah. Kaifiyah gimana cara sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Baru setelah itu muncul yang namanya akhlak. Outputnya di sini. Kalau ininya bagus, ininya paham, sesuai, nanti akhlaknya akan muncul seperti apa? Ibnu Abbas. Kalau anak-anak kita sekarang jangankan kita lihat seperti ini, yang mendekati itu jauh. Coba kita main ke tempat-tempat SD negeri, apalagi di kampus-kampus, ya Allah, nggak ada akhlak mahasiswa, nggak ada akhlak anak-anak kita. Gurunya ada masuk saya nggak pakai salam, kadang-kadang nggak diminta berdiri, dia berdiri keluar tanpa izin, betul tidak? Ini kan contoh pendidikan kita saat ini. Maka pendidikan itu harus yang kita terapkan adalah yang ketiga. Di dalam pendidikan itu ada yang bersifat yang bersifat dia seperti penguasaan secara mutlak, ya. Otoriter, betul. Dalam bahasanya otoriter. Yang kedua ada bahasanya demokrasi. Yang ketiga ada permisif. Yang diterapkan Rasulullah SAW adalah demokrasi, bukan otoriter nih. Otoriter ini mengendalikan penuh sistem pendidikan. Nah, ini yang bahaya. Ketika tidak ada feedback antara orang tua dan anak. Kalau permisif ini bahaya. Ini semuanya boleh. Apa aja boleh. Yang penting anaknya senang. Boleh kasih HP, yang penting anaknya nggak nangis. Semuanya boleh. Ini bahaya nih. Orang tua model ini sangat bahaya. Ya, nggak ada pengawasan. Kalau ini juga terlalu bahaya bagi anak, sehingga anak tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Yang paling bagus ini demokrasi. Lihat bagaimana ketika Hasan dan Husain main di pundaknya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat. Bahkan kata para sahabat, kita mengira Rasulullah SAW itu sudah bangkit dari sujudnya. Ternyata belum. Setelah sholat ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sujud begitu lama? Adakah wahyu yang turun kepadamu? Kata Rasulullah SAW apa? Tidak, saya sedang menaiki Hasan dan Husain, dia sedang bermain. Saya tidak ingin mengganggu dia bermain. Demokrasi banget. Sampai dia selesai hajatnya, baru saya naik dari sujud saya, kemudian duduk di antara dua sujud dan salam. Inilah sistem pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.